Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang hukum perdata. Saya Raihan Triantara Mahdi, NPM 20211282 dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Andrean Ali Rahman. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadil Pradana, NPM 20211429. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia Apriliasari, NPM 20211437. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Utami, NPM 20211406. Perkenalkan, nama saya Aldi Permana DM, NPM 2021-1287. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nursya Putra Subing, NPM 20211446. Perkenalkan, nama saya Firita Andani, NPM 20211441. Perkenalkan, nama saya Ajeng Surya Nabila, NPM 2021-1252. Perkenalkan, nama saya Galuh Pertiwi, NPM 2021-1264. Istilah dan pengertian hukum perdata. Hukum perdata atau civil rights dan private rights atau bisa disebut dengan hukum privat, yakni hukum yang mengatur orang perorangan. Menurut Abdul Qadir Muhammad, hukum perdata adalah segala aturan yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam kehidupan yang bermasyarakat. Adapun hubungan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal. 1. Perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. 2. Ketentuan undang-undang. 3. Ketentuan undang-undang yang merugikan orang lain. Pengertian yang lebih sempurna dari hukum perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek satu dengan subjek yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Selain itu, pengertian hukum perdata menjadi dua, yaitu hukum perdata dalam arti yang luas adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, serta undang-undang tambahan lainnya. 2. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum perdata sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Fungsi hukum perdata dibedakan menjadi dua. 1. Hukum perdata secara material, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban perdata, di mana mengatur kepentingan perdata setiap subjek hukum. 2. Hukum perdata secara formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan hukum perdata material. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam pembagian kaidah hukum perdata dan pembagian subjek hukum perdata. Pertama, pembagian kaidah hukum perdata. Kaidah hukum perdata dibagi menjadi dua macam kaidah, yaitu yang pertama kaidah tertulis dan yang kedua kaidah tidak tertulis. Sekarang kita bahas kaidah tidak tertulis. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang mana terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan yang kedua, kaidah tidak tertulis. Kaidah tidak tertulis adalah kaidah-kaidah hukum perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat atau kebiasaan. Sedangkan pembagian subjek hukum dibagi menjadi dua macam juga. Yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Yang pertama manusia dulu.
di mana pengakuan manusia sebagai subjek hukum sejak masih di dalam kandungan ibunya dengan ketentuan dilahirkan hidup. Sebagai yang tertuang dalam pasal KUHP Perdata, apabila kepentingan anak itu menghendakinya, hal ini tidak dihilangkan sekalipun manusia tersebut melakukan kesalahan sehingga dia dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Dengan ketentuan hukum tersebut, tidak boleh menghilangkan kedudukan manusia sebagai subjek hukum menurut pasal 3 KUHP Perdata. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah sumber hukum yang merupakan ciptaan manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberi status sebagai pendukung hak dan kewajiban, seperti halnya manusia. Adapun badan hukum di Indonesia diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah dengan fungsinya untuk menjalankan pemerintahan. Yang kedua, badan hukum yang diakui oleh pemerintah, di mana bertujuan memperoleh keuntungan atau kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, badan hukum yang diperoleh atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, contohnya yayasan pendidikan, yayasan sosial, dan sebagainya. Dengan subjek hukum perdata di atas dapat ditarik sebuah pendapat bahwa substansi yang diatur dalam hukum perdata antara lain yang pertama hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga. Yang kedua, pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan dan interaksi dengan masyarakat akan menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas dapat ditemukan unsur-unsur hukum perdata, yaitu yang pertama adanya kaidah hukum, yang kedua mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang ketiga bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi ketentuan hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan ketentuan kadaluarsa. Pemberlakuan hukum perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia beraneka ragam, artinya bahwa hukum perdata yang berlaku terdiri dari berbagai macam ketentuan peraturan hukum, di mana pada pemerintahan Hindia Belanda penduduknya dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, golongan Eropa dan dipersamakan dengan golongan Eropa, diberlakukan hukum perdata Barat. Yang kedua, golongan Timur Asing atau Timur Asing dibagi menjadi Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa, seperti Arab, Pakistan, diberlakukan hukum perdata Barat, sedangkan bukan Tionghoa diberlakukan hukum adat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, Bumi Putra, yakini orang Indonesia asli, diberlakukan hukum adat dan sebagian hukum Islam. Sumber hukum perdata. Asal mula ini menunjukkan kepada sejarah asal dan pembentukannya, sedangkan pengertian tempat menunjukkan kepada rumusan dimuat dan dibaca. 1. Sumber dalam arti formal, merupakan tempat di mana memperoleh kekuatan hukum. Hukum secara formal dapat berlaku, salah satunya sumber hukum perdata buatan kolonial Belanda. Dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang baru berdasarkan ketentuan dari UUD NRI 1945. 2. Sumber dalam arti material adalah dari mana materi hukum itu diambil. Adapun yang menjadi sumber hukum adalah lembaran negara atau yang dahulu dikenal dengan istilah state blad, di mana dirumuskan ketentuan undang-undang hukum perdata dapat dibaca oleh umum. Misalnya, State Blad 1847 sampai 23 memuat Burgerlijk Wetboek atau KUHP Perdata. Yang selanjutnya yaitu secara khusus sumber hukum perdata Indonesia berupa yang pertama Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau yang disingkat AB. Yang kedua, KUA Perdata atau Burgerlijk Wetboek atau yang disingkat BW. Yang ketiga, KUHD atau Wetboek van Compedel atau yang disingkat WVK. Yang keempat, Undang-Undang 05 tahun 1960 tentang pokok agraria. Yang kelima,
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang ketujuh, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusial. Yang kedelapan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Yang kesembilan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Yang ke-10, Traktat. Yang ke-11 yaitu Jurisprudensi. Sejarah singkat hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Bermula dari benua Eropa, terutama di Eropa bagian daratan yang berlaku hukum perdata Romawi. Di samping itu juga berlaku hukum tertulis dan hukum kebiasaan setempat. Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Prancis kepada bangsa Belanda pada tahun 1809 sampai 1811. Keadaan dan sistematika hukum perdata di Indonesia. Perkataan hukum perdata dalam artian yang luas meliputi semua hukum privat material dan dapat juga dikatakan sebagai lawan dari hukum pidana. Kondisi hukum perdata di Indonesia dapat dikatakan masih bersifat majemuk, yaitu beraneka. Penyebab dari keanekaragaman ini ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor etnis, yang kedua faktor historia yuridis. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum Indonesia ditulis dalam pasal 131 ITTS yang sebelumnya terdapat pasal 75R. Hukum perdata di Indonesia mengenal dua sistematika. Yang pertama, sistematika hukum perdata menurut undang-undang, yaitu hubungan perdata sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri. Buku 1 tentang orang, hukum perseorangan pasal 1 sampai 498. Buku 2 tentang benda, hukum benda dan hukum waris pasal 499 hingga 1323. Buku 3 tentang perikatan, hukum perikatan dan perjanjian pasal 1233 sampai 1864. Buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa mengatur tentang alat-alat bukti akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum diatur dalam pasal 1805 sampai 1993. Yang kedua, menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukum perdata material terdiri. Yang pertama, hukum tentang orang atau perseorangan atau badan pribadi. Yang kedua, hukum tentang keluarga atau hukum keluarga. Yang ketiga, hukum tentang harta kekayaan atau hukum harta benda. Yang keempat, hukum waris. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum perdata sebetulnya ada banyak sekali, tetapi di sini saya akan menjelaskan asas-asas yang sering dipakai saja. Yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak atau contract free. Asas ini bermakna bahwa siapapun dapat melakukan perjanjian baik yang sudah maupun yang belum diatur dalam undang-undang sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 KUHP Perdata, di mana perjanjian yang telah dibuat antara para pihak berlaku sebagai hukum yang mengikat para pembuatnya. Yang kedua yaitu asas konsensualisme. Menurut pasal 1320 KUH Perdata, bahwa sesuatu perjanjian sah jika dipakai oleh kedua belah pihak, baik secara lisan maupun tulisan, baik formal maupun informal, melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Perjanjian yang telah dibuat mengikat para pembuatnya saja, atau dengan kata lain, sifatnya mengikat ke dalam bagi setiap pembuatnya, bukan mengikat keluar. Disebutkan di dalam pasal 1340 KUH Perdata bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Asas ini juga kerap dikenal sebagai asas pacta sunt servanda, yakni asas yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, di mana
hakim maupun pihak ketiga lainnya harus menghormati isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Selanjutnya yaitu asas kepribadian. Maksud asas ini adalah bahwa dalam pembuatan perjanjian hanya untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau dirinya sendiri. Yang kelima yaitu asas itikat baik atau biasa disebut dengan the good trow. Perjanjian yang telah disepakati harus dilaksanakan dengan itikat baik. Artinya, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan prestasi yang telah mereka janjikan. Selanjutnya yaitu keenam, asas kepastian hukum. Asas ini menyatakan bahwa tidak dapat suatu perkara dilakukan upaya hukum bila tidak ada aturan yang mengaturnya. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang mengedepankan nilai kepastian hukum. Yaitu ketujuh, asas persamaan hukum. Bahwa subjek pembuat perjanjian harus memiliki kedudukan, hak dan kewajibannya sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, warna kulit, dan ras. Selanjutnya yaitu asas nebis in idem. Sebuah perkara dengan objek sama, dengan para pihak yang sama, dan materi pokok yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Jadi, bila dalam sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, di mana pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk nebis in idem. Sebuah gugatan yang telah diajukan seseorang ke pengadilan dengan mengandung nebis in idem, hakim harus mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Selanjutnya yaitu 9. Asas bezit geld al velkomen titel. Dalam hal barang bergerak, yaitu pasal 1977 KUH Perdata yang berbunyi, barang siapa menguasai barang bergerak dengan itikat baik, dia dianggap sebagai pemilik. Demikianlah penjelasan dari saya.